Purba ya, juga gereja Ortodoks Katolik ya. Ini berbeda nih ya. Jadi dari Roma 9, 10, 11 ini em, ada perbedaan ya. Jadi ada pandangan keselamatan yang kita kenal mungkin yang populer ya di gereja Protestan itu kan eh, pandangan Calvin ya, Calvinisme atau Arminianisme. Tapi sebenarnya kalau dalam gereja eh, Ortodoks ya atau gereja Katolik, mereka menganggap bahwa Yakub Arminius ini itu adalah atau Arminianisme itu adalah bagian dari Calvin ya, bagian dari eh, atau sempalan dari doktrin Calvin ya. Sebenarnya itu adalah pecahan dari Calvin dan cara pandangnya Yakub Arminius pun sebenarnya juga eh, berasal dari Calvin karena dia muridnya Calvin ya. Cuman ada perbedaan. Jadi Calvin pun sendiri ada beda-beda ya. Ada yang five point Calvinis, padahal ya John Calvin sendiri bukan dia nggak percaya keselamatan itu terbatas. Ya, tetapi kemudian oleh muridnya Beza ya dan juga Perkin dari Inggris itu eh, mereka memformulasikan ya terutama Beza lah yang memformulasikan eh, doktrin atau buku institusionya institusionya John Calvin ini ya dirumuskan menjadi tulip ya singkatannya ya tulip ya ringkasan dari doktrin keselamatan John Calvin ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang tadi five point Calvinis, ada four point Calvinis, jadi ada yang tulip, ada yang tuip, ada yang eh, TUP itu aja ya. Dia cuma percaya 3 poin aja dari Calvin ya. Ada yang merevisi kelima pandangan tulip itu. Ya, yaitu Yakub Arminius atau bahkan ada yang menamakan itu modern Calvinism. Ya, itu dari sini nih semua nih nanti kita lihat ya dari Roma 9. Makanya ini penting banget ya cara kita mengekseges atau kita menggali ini nanti kita akan lihat sebenarnya kesalahan eh, beberapa pandangan. Jadi Calvin juga nggak sempurna, ada benar, ada salahnya. Yakub Arminius juga ada benar, ada salahnya. Tapi eh, golongan tradisionalis. Ya, jadi gini, pandangan tentang keselamatan nih ya. Ada gereja ortodoks, gereja-gereja yang sebelum ada gereja reformasi itu disebut pandangan tradisionalis mengenai keselamatan. Ya, rada condong ke Armenian, ya, daripada ke Calvin. Terus kemudian ada pandangan yang namanya Molinism. Nah, ini dari salah satu eh, eh, apa namanya pastor ya dari Katolik abad ke-16. Ya, dia eh, merumuskan doktrin keselamatan ya dalam menanggapi salah satu topik ya keselamatan. Ya, nanti di Roma 9 ini ya namanya Louis Molina. Ya, makanya pandangannya disebut Molinism. Ada profesionis yang percaya bahwa eh, eh, ya Tuhan menyediakan kasih karunia keselamatan bagi semua orang. Ya, jadi Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Tapi manusialah yang eh, binasa itu adalah manusia yang menolak ya keselamatan yang Tuhan tawarkan itu.
Dan ini bukan pandangan Pelagius, ya, Pelagianisme, bukan, ya. Nah, jadi agak beda. Jadi ada beberapa pandangan. Nah, ini sumbernya dari ini semua nih. Dari Roma 8 mulai Roma 9, Roma 10, Roma 11. Ya, itu berkaitan semua. Nah, kemarin ada, saya lupa ya, ada siapa dari teman-teman yang nanya waktu itu kemarin minggu lalu. Bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Ada yang nanya mengenai predestinasi. Kalau nggak salah ya, predestinasi. Siapa tuh waktu itu yang nanya ya, mengenai predestinasi. Nah, itu itu yang jadi salah satu topik eh, perdebatan juga ya antara Calvin, Yakub Arminius, pandangan tradisionalis dan Molinisme juga ya masuk ke situ juga. Nah, topik itu. Nah, jadi ini menarik sekali kita harus pelan-pelan ya kita gali. Ya, jadi saya harap teman-teman udah hmm, coba jawab ya. Nanti kita sama-sama belajar ya. Jadi nggak apa-apa, jangan teman-teman. Saya percaya kita orang Kristen, em, kita mau belajar ya. Nggak salah nggak apa-apa. Justru lewat kesalahan kita kita belajar. Jangan 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 kita merasa malu ya. eh, Takut salah nggak apa-apa ya. Lebih baik takut dosa. Nah, kalau dosa itu mesti ditakutin deh. Jangan ya kalau 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 apa namanya? Kalau salah jawab nggak apa-apa. Tapi kalau buat dosa, nah itu mesti malu tuh kita ya. Oke, nah jadi kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama, mengapa dan apa maksud Paulus ya sehingga dia begitu sedih, sehingga rela dikutuk Tuhan demi saudara sebangsanya. Kenapa sampai begitu ya Paulus? Boleh ada yang bisa bantu jawab, silakan. Pak mau coba, Pak. Pak mau coba jawab. Oke, Budita, silakan. Iya, Pak. Paulus begitu sedih sekali karena eh, bangsa Israel itu sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Eh, tapi dia menolak kasih karunia Tuhan itu untuk diselamatkan. Makanya dia rela terpisah dari Tuhan. Eh, dia rela gitu. Padahal eh, harusnya kan Paulus tidak seperti itu karena nggak yang sudah diselamatkan itu kan anugerah dari Allah gitu. Ini juga terjadi sama Musa waktu di Keluaran 32 ayat 32. Tapi sekarang ampunilah dosa mereka, tetapi jika tidak, hapuslah namaku dari kitab yang telah kau tulis itu. Di situ juga Musa merasa sedih karena telah membuat anak lembu emas dan menyembahnya bangsa Israel waktu itu. Nah, itu aja, Pak. Kasih. Oke, thank you Dita. Oke, jadi karena bangsa Israel menolak ya. Oke, jadi di sini jelas kalau memang eh, Tuhan yang menentukan mereka untuk menolak Kristus atau Tuhan sudah menentukan mereka atau predestinasi mereka untuk tidak selamat seperti yang dipercaya sebagian orang Kristen, ya sebagian Calvinis, nggak semua Calvinis percaya itu ya, sebagian Calvinis percaya bahwa ada orang-orang yang memang sebelum lahir atau sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah punya rencana untuk sebagian orang itu masuk neraka. Jadi mereka dilahirkan untuk binasa memang. Nah, kalau memang kayak begitu, ya Paulus sama Musa tadi Dita ngomong betul, tidak mungkin dong dia sampai merasa sedih, ya begitu sedih sehingga ingin menggantikan eh, saudara-saudaranya yang menolak Kristus itu, ya. Jadi gitu. Mungkin ada yang lain mau tambahin, silakan.
Silakan. Iya, Pak. Eh, dari kalau yang pertanyaan ini, Paulus seakan-akan dia sebenarnya mengkonfirmasi ya bahwa bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah ya. Tapi Paulus jadi sedih ya meratapi bahwa walaupun faktanya bangsa Israel disebut bangsa pilihan Allah, tapi mereka menolak gitu ya, menolak Kristus. Padahal udah banyak sekali atau istilahnya Israel tuh punya hak istimewa ya yang nggak dimiliki oleh bangsa lain gitu. Hmm. Seperti ya bangsa Israel ngalamin banyak mujizat ya, manifestasi kebesaran kuasa Tuhan, bahkan dipercaya hukum Taurat lewat Musa, terus juga ada kemah tabernakel gitu ya, Tuhan berdiam di situ. Bahkan ya Mesias sendiri Kristus kan lahir dari eh, orang Israel gitu ya, orang Yahudi Iya, ya. Tetapi ya mungkin itu buat Paulus ironis banget gitu loh. Bahkan Yesus ditolak, keselamatannya ditolak dan mereka nggak bisa mendapat keselamatan gitu ya dengan segala historinya bagaimana Tuhan udah melakukan banyak hal di tengah-tengah bangsa Israel. Gitu ya, Pak. iya. Jadi sebenarnya Paulus bukan arti ini gaya bahasa ya, bahwa dikatakan Paulus tuh eh, ayat 3 ya, Roma 9 ayat 3 nih. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum Kak, saking sayangnya, tapi bukan berarti Paulus mau masuk neraka gitu ya, pengen masuk neraka enggak, tapi begitu kasihnya. Nah, ini seperti Kristus ya kan, Kristus pernah bilang bahwa kasih yang paling besar adalah kasih dari seseorang yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya atau bagi saudaranya. Itu kasih yang paling besar. Dan eh, orang yang seperti itu selain Kristus yang mau mati bagi manusia yang lain adalah Paulus dan Musa yang tadi ya Dita bilang. Jadi bukan berarti Paulus mau masuk neraka, suka pengen masuk neraka, bukan. Ya, karena Paulus berusaha di dalam Korintus juga dikatakan bahwa Paulus itu berusaha sedemikian rupa, dia melatih tubuhnya sedemikian rupa supaya jangan sampai dia yang memberitakan dia sendiri ditolak oleh Kristus. Ya kan? Nah, jadi seandainya ini gaya bahasa aja, hiperbola. Ya, kalau bisa semuanya selamat, nggak apa-apa deh gue yang jadi korban. Kira-kira kayak gitu maksudnya. Ya, bukan dia pengen terkutuk, dia mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Oh, enggak. Ya kan? Tapi demi saudara-saudaranya. Kalau semuanya selamat, boleh deh. Kira-kira kayak gitu deh. Sama kayak Musa kan. Kalau boleh Tuhan, aku aja deh satu yang gantiin. Ya, tapi saudara-saudaraku yang lain selamat gitu. Jangan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Biar aku aja deh. Gitu kan. Tapi Tuhan jawab, enggak. Siapa yang berdosa, maksudnya umat Tuhan ya. Konteksnya ini umat Tuhan. Siapa yang berdosa, namanya tidak di, namanya yang akan dihapus dari kitab kehidupan. Ya kan? Jadi orang yang nggak selamat itu, yang nggak masuk dalam kerajaan Allah ada dua jenis orang. Satu yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, dan yang kedua yang namanya dihapus dari kitab kehidupan. Jadi udah ditulis, tapi kemudian dihapus lagi. Ya, jadi itu dua jenis orang tuh, yang nggak apa namanya, nggak hidup, nggak masuk dalam kehidupan kekal ya, yang binasa. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Saya mau nanya dong Pak David, Boleh. Pak, ini kenapa ditulisnya di sini Paulus bilang kaum sebangsaku secara jasmani sebab mereka adalah orang Israel. Paulus bukannya dari Tarsus ya Pak? Dari bagian Turki kan Tarsus kan? Dia kalau kita baca ya, Bukan orang Israel kan dia? Hah? nih coba lihat ya.
Ya. pengakuan dia ya, biar jelas nih, bener nggak di Filipi 3? Nih, lihat. Ya. Nih, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kenapa? Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Ini biangnya Israel, Pak. Ya, suku Benyamin, orang Israel asli dia. Cuman dia warga negara Roma. Dia lahir di Roma, di kerajaan Roma. Sorry, di kerajaan Romawi. Ya, nah jadi makanya ya itu di Kisah Rasul ya dia bilang bahwa dia itu orang dia kewarganegaraan Roma dia. Makanya dia dihukum mati dengan cara dipancung. Itu hukuman mati bagi warga negara Roma. Tapi bagi warga negara Yahudi, orang jajahan Romawi seperti Petrus itu disalib ya. Yang dibunuh di Roma kan waktu zaman Nero itu kan Petrus dan Paulus ya. Kacak 2 tahun ya deket-deketan. Nah, jadi eh, Paulus dipancung di Roma, Petrus disalib terbalik karena dia orang Yahudi, bukan bukan penduduk atau warga negara Roma ya. Jadi gitu, Pak. Jadi Paulus ini orang Ibrani, orang Yahudi. Begitu, Pak. Oh, oke, oke, Pak David. Thank you. Yo, yo. Ada lagi mungkin? Tanya ya. Ini 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 penting nih. Nah, jadi eh, intinya ya. Jadi Roma 9 ini konteksnya intinya ada di ayat 6. Ini lihat. Ini intinya. Ini konteksnya ini. Roma 9 terutama sedang bicara mengenai bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ya. Siapa umat pilihan Allah? Israel. Loh, katanya Israel umat pilihan Allah. Kok banyak yang menolak Yesus? Ya kan? Bahkan membunuh Tuhan Yesus tuh, menuntut ya kan ke Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Nah, jadi Paulus menjelaskan, ya, enggak semua orang Israel adalah orang Israel. Nih, jadi ini nih intinya nih ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih sekarang kita lanjut. Ini berkaitan soalnya. Siapakah yang dimaksud dengan keturunan Abraham yang bukan anak Abraham? Pertanyaan yang kedua. Tadi udah ladies first ya, perempuan yang jawab ya. Coba sekarang yang cowok nih. Siapa yang mau? Coba jawab silakan. Pak Dedi ya, silakan Pak. Ya, Pak David. Eh, Tadi pertanyaannya apa? Nomor 2 Pak. Dimaksud dengan keturunan Abraham yang bukan anak-anak Allah ya. Keturunan Mm-mm. Abraham kan tentu ada banyak ya, Pak David ya. Mm-mm. Nah, yang dimaksud di sini yang bukan anak-anak Allah, yang bukan dari keturunan anak perjanjian ya. Anak yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Seperti Ishak ya, itu kan anak perjanjian ya. Bahkan anaknya Ishak itu Yakub ya, Mm-mm. itu anak perjanjian. Tapi yang lain itu bukan anak-anak Allah ya, artinya seperti Ismail ya.
yang lahir dari Hagar ya. Mengapa dibilang eh, itu anak-anak bukan anak perjanjian ya? Karena anak-anak perjanjian adalah yang dilahirkan dari keturunan yang sesuai janji Allah yang memiliki juga iman seperti Abraham. Nah, itu Hmm, yang disebut eh, anak-anak Allah iya, yang tentu didasarkan oleh iman seperti Abraham nenek iya. moyangnya. Oke, good. Jadi, thank you Pak Deddy. Ya, sebelum saya iniin komentar, ada yang mau jawab lagi? Silakan. Mungkin Pak Hendrik, silakan Pak Hendrik, mau tambahin? Belum, belum Pak David, udah. Belum. Oke. Belum Pak ya. Yang lain mungkin siapa lagi nih? Pak Ronald? Malam Pak David. Ya, malam-malam. Gimana? Ada tambahan? Sama sih sebenarnya sama teman-teman yang lain ya. Ya, intinya Hmm. memang Paulus sedih karena mereka tuh keras kepala ya. Sehingga Paulus tuh rela berkorban sebenarnya untuk mereka supaya bisa percaya gitu. Intinya Paulus gregetan lah karena mereka udah banyak tahu sehingga eh, jangan sampai hidupnya tuh menyalipkan Kristus lagi gitu. Tapi lebih baik dia yang jadi korbannya gitu. Jadi gitu loh Pak. Iya. Jadi pertanyaannya kan gini, ya kan? Eh, Israel kan itu umat pilihan Allah, tapi ternyata Israel menolak Allah. Sebagian besar Israel pada waktu itu menolak Allah. Sampai hari ini juga sebagian besar Israel nggak percaya Yesus Kristus itu Mesias, hanya golongan yang kecil, ya kan? Nah, kalau gitu artinya salah dong Tuhan. Katanya umat pilihan. Kalau orang-orang bukan pilihan atau umat bukan pilihan Allah, menolak Allah, ya wajarlah. Tetapi ini umat pilihan Allah sendiri menolak dia. Jadi artinya Tuhan salah dong. Tuhan gagal dong nih. Iya kan? Betul nggak Pak? Kira-kira gitu. Jadi Tuhan gagal. Makanya Paulus kecewa, sedih gitu loh. Ya Pak David, Oh, Pak David, Hendrik Pak. oh ya Drik. Ya saya mau lanjutin yang pertanyaan tadi yang eh, di pertanyaan yang kedua Pak ya, siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham yang bukan anak-anak Allah. Iya. Ya, jadi kalau yang saya lihat sebenarnya pertanyaan itu jawaban itu ada di ayat 8 ya Pak ya. Hmm. Yang dibilang bahwa yang hidup yang pertanyaan yang tadi kan yang bukan anak-anak Abraham yang bukan anak-anak Allah itu dia ada di ayat yang ke-8 Pak itu jawabannya saudara Pak. Sebab Hmm. di ayat ke-8 artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi Iya. kalau yang saya bilang kalau jawabannya sebenarnya cukup jelas Pak di ayat yang ke-8 ini Pak. Dari Iya. pertanyaan yang kedua gitu. Jadi Iya. anak-anak yang hidup di dalam daging itu sudah jelas bukan anak-anak Allah walaupun dia keturunan dari Abraham. Tapi dikatakan bahwa tetapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Jadi anak-anak Abraham yang hidup di dalam kebenaran itu Pak. Ya, Iya. kalau menurut saya sih di situ jawabannya di ayat yang ke-8 Pak. Iya. Baik sih. Betul, betul, betul. Betul sekali itu. Jadi memang ini jawabannya ya, Roma 9 ayat 8. Jadi Tuhan nggak salah ya, karena eh, yang disebut Israel itu bukan Israel secara jasmani, tapi Israel rohani. Nah, itu baru anak-anak perjanjian, baru umat pilihan Allah. Jadi Tuhan nggak pernah salah. Ya, jadi itu intinya. Jadi makanya sebelum ayat yang ke-8, dia nih perantara nih kayak tadi. Kalau kita baca nih ya flow-nya nih ya, kan dari ayat yang kedua Roma 9, dari satu lah ya, dia sedih sekali ya. Dia nggak berdusta nih, dia sedih banget. Bahkan dia mau terkutuk. Kenapa? Karena saudara-saudaranya
Ya. Mereka tuh orang Israel sebenarnya. Mereka semua loh diangkat jadi anak. Ya, tetapi ternyata mereka menolak. Nah, apakah Tuhan eh, gagal? Apa Tuhan salah? Enggak. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Ini jawabannya ayat 8. Jadi intinya ya. Ayat ke-6, eh, Tuhan nggak mungkin gagal, Tuhan nggak salah. Ya, karena nggak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini kuncinya. Ini konteksnya. Sampai ayat yang ke-8. Ya. Siapa orang Israel yang asli? Ya ini, yang bukan anak-anak menurut daging, tapi anak-anak perjanjian. Artinya anak-anak menurut iman. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Ya, itu jawabannya. Jadi perjanjiannya apa? Allah bahwa Tuhan datang ya ke dunia. Nah, ini janji Tuhan. Janji Tuhan ini perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama ya kan Israel ya. Tapi kalau perjanjian baru apa? Ya ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa. Bahkan di sini diparalelkan. Lihat. Ayat 36 ini jarang ya kita pernah baca pastikan ya. Barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup. Jadi percaya itu paralel dengan taat. Tidak percaya itu paralel dengan tidak taat. Ya, memang kata percaya dalam bahasa Yunani pisteo ya sama iman, beriman, pistis sama setia, taat itu satu kata, satu akar kata tuh. Ya, cuma satu kata kerja, satu kata benda, satu kata sifat. Ya, itu aja. Nah, lihat kembali Yohanes 3 ayat 16. Jadi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Ya, jadi yang selamat itu yang percaya. Inilah yang Tuhan janjikan. Inilah perjanjian Tuhan. Siapa yang percaya, selamat. Ya, kalau nggak percaya ya pasti nggak taat. Ya, kalau yang percaya tapi nggak taat, itu siapa? Itu imannya kelas setan. Karena setan percaya satu Tuhan tapi nggak taat. Nah, jadi kalau kita kayak begitu, ada orang kayak begitu, ya dia bukan Kristen yang benar. Dia nggak punya iman yang benar, tapi iman kelas setan. Ya, percaya di mulut, tetapi takut sama Tuhan, ngeri, tapi nggak taat. Ya, malah mau saingan sama Tuhan. Nah, yang menarik di sini ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang. Ini hukumannya. Nah, ini yang binasa. Siapa? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Jadi ini perjanjiannya Tuhan. Ayat 16. Yang percaya, yang beriman, ini disebut anak Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Dalam Roma 4 kita udah belajar itu. Ya, makanya itu nyambung semua tuh. Ya, jadi dalam Roma 9 Paulus memperluas pengertian mengenai umat perjanjian atau meneguhkan ya dari tulisan dia di dalam Roma 4 bahwa orang-orang yang beriman itulah anak Abraham. Ya, itulah umat perjanjian yang sebenarnya. Itulah Israel yang asli. Ya, bukan Israel jasmani, tapi Israel yang
rohani. Ya. Jadi bukan menurut daging, menurut lahiriah. Nah, terus kemudian digambarkan sebagai apa? Antara Esau dan Yakub, ya. Antara Ismail dan Ishak, ya. Jadi gitu gambarannya tuh, ya. Kalau Yakub, sorry, kalau antara Ishak dan Ismail, antara Yakub dan Esau, ya. Jadi itu gambarannya. Jadi Paulus memberikan gambaran seperti itu contohnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ya, jadi dengan ini kita bisa juga menjawab tuh. Apa yang dimaksud Paulus dalam Roma 9 ayat 6 sampai 7. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Apa maksudnya itu? Ya, otomatis kita udah jawab ya. Boleh ada yang mau lengkapi Roma pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud Paulus dalam Roma 9 ayat 6 sampai 7? Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Pak David tanya, Boleh. kalau gitu kenapa di ayat 7 disebutkan soal Ishak ya? Iya, Kalau misalnya tujuannya itu menyatakan keturunan Abraham yang berdasarkan perjanjian, kenapa di ayat 7 disebutkan nama Ishak? iya. Tujuannya apa ya? Nah, Thank you. betul. Jadi ini kalau kita baca, jadi ini kan ditujukan kepada orang Yahudi, orang Kristen yang ngerti nih sejarah Yahudi. Ya, Roma ini ada dua jenis orang Kristen. Satu, orang Kristen dari golongan latar belakang Yahudi dan non-Yahudi, Yunani. Ya, orang Romawi dan orang-orang di luar Yahudi. Nah, jadi yang latar belakang Yahudi itu menganggap mereka kan benar. Mereka orang Israel umat pilihan. Nah, dengan menjelaskan bahwa Ishak pasti larinya begini. Kalau udah ngomong Ishak pasti larinya ke satu lagi, Ismail. Ishak perbandingannya dengan Ismail. Ya, kenapa? Karena Ismail ditolak oleh Allah. Karena Ismail itu adalah hasil usaha manusia untuk mencoba menggenapi rencana Tuhan, janji Tuhan. Ya kan, janji Tuhan adalah nanti kamu akan ya ya Abraham sama Sarah kan janjinya gitu. Abraham sama Sarah yang punya anak. Itulah Ishak. Itulah yang disebut anak perjanjian. Tetapi kan Abraham apa namanya Sarah kan nggak percaya, nggak mungkin. Terus akhirnya Hagar kan punya anak Ismail. Nah, tapi bukan dia umat pilihan Allah. Makanya bukan dia yang menjadi apa namanya nenek moyang Israel. Apa maksudnya yang apa melahirkan Israel, melahirkan Yakub, ya kan? Tetapi Ishak. Jadi itu penjelasannya. Nah, makanya ini untuk menjelaskan ayat yang ke-6, Pak. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, untuk menjelaskan ayat 6 ini pakai ayat 7, 8, 9, 10 terus sampai ke 13 ya. Itu itu sampai ke sini nih. Sampai ke 13. Itu untuk menjelaskan tentang ini ya, ayat 6. Jadi ayat 7 sampai ayat 13 itu berusaha menjelaskan bahwa
Allah tuh nggak salah pilih. Karena yang disebut anak perjanjian adalah anak perjanjian yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berpegang kepada perjanjiannya Allah, yaitu apa? Iman, sesuai dengan firman Allah. Ya, makanya Abraham kan percaya walaupun dia udah tua, udah 100 tahun, udah mau 100 tahun, 99 tahun waktu itu kan dia tetap percaya sama Tuhan walaupun dia udah lemah tubuhnya untuk punya anak. Bahkan istrinya sudah menopause, bukan menopause lagi kali ya. Kalau pause kan artinya kalau kita pencet tuh pause itu kan begitu play jalan lagi ya. Kalau udah stop, stop ya kan. Jadi dia bukan menopause tuh kayaknya tuh mestinya. Udah menostop ya. Udah stop tuh pabriknya. Jadi udah nggak mungkin. Nah, tetapi walaupun istrinya sudah menostop gitu ya, bukan menopause lagi, menostop gitu, tapi tetap Abraham percaya. Nah, ini iman. Nah, orang-orang yang punya iman kayak Abraham inilah yang disebut anak perjanjian. Nah, makanya siapa? Contohnya kayak di ayat yang ketujuh, Ishak. Ini Ishak nih, anak iman ini. Terus siapa lagi? Yakub daripada Esau. Kenapa? Karena waktu dilahirkan, Tuhan udah bilang sama Ribka, mamanya Yakub, ya kan? Bahwa nanti yang lebih besar akan menjadi pelayan yang kecil, menjadi hamba, ya, dari yang kecil. Nih, lihat nih. Ya, nih lihat nih. Jadi bukan soal Esau itu dipilih untuk binasa, Yakub dipilih untuk selamat, bukan. Ya, nanti kita lihat ayat 22 nih, Kejadian 25 ayat 22. Ya, waktu dia mengandung Ribka, anak-anak yang di dalam kandungannya itu bertolak-tolakan, yaitu Esau dan Yakub. Nah, sampai dia kesakitan. Lalu firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, nah lihat, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ini bicara soal siapa melayani siapa. Bukan soal Esau nggak selamat, Yakub selamat. Kenapa? Karena kemudian Esau memang mau membunuh Yakub. Yakub lari kan ke Laban kan pamannya. Tapi kemudian waktu Yakub pulang, Yakub ketakutan. Sampai di battle dia berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan selamatkan dia maka dia akan memberikan persepuluhan. Kejadian 28, 22 kan. Nah, waktu dia datang ke Esau dengan ketakutan, justru Esau hancur hati waktu lihat adiknya. Dan dia berlari memeluk adiknya. Dia mengasihi adiknya. Dia berdamai dengan adiknya. Ya, jadi Esau dan Yakub bukan berarti satu selamat satu enggak, bukan. Tetapi yang satu sebelum berbuat apa-apa sudah dipredestinasi untuk Esau dalam hal ini menjadi hamba dari Yakub. Oke ya, ke situ. Nah, jadi yang dijanjikan itu adalah Yakub. Ya, pertama Ishak. Ya, Ishak itu adalah anak perjanjian. Itu anak iman tuh. Nah, terus kemudian lebih spesifik lagi siapa? Bukan anak Ishak, tapi dari keturunan bukan bukan dari Yakub dan Esau, ya kan kan anak sama-sama anak Ishak. Tapi lebih spesifik lagi dari Yakub.
inilah akan lahir Mesias. Dari sinilah akan lahir juru selamat. Ya, dan sebenarnya Yakub ini, Israel ini nantinya akan jadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tapi mereka menolak Mesias, menolak Kristus. Sehingga akhirnya Injil diberitakan kepada semua orang. Dan semua orang yang beriman, itulah orang Israel asli. Ya, seperti yang dikatakan dalam Roma nih. Roma lagi. Yohanes, ya. Yohanes nih. Yohanes 1, ya. Lihat. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa? Orang Israel jasmani. Tidak terima karena nggak semua orang Israel jasmani adalah orang perjanjian, artinya orang yang beriman. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, ini lihat, inilah orang yang beriman, inilah bangsa yang terpilih. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, kamulah Israel sejati, kamulah bangsa yang kudus, kamulah umat kepunyaan Allah. Ya, Israel kan umat kepunyaan Allah, tapi Israel yang beriman kepada Tuhan, itu baru Israel asli. Jadi di dalam Roma 9, Paulus meluruskan definisi tentang siapa umat pilihan. Bukan Israel secara jasmani, tapi dipertegas lagi. Apa yang ditulis dalam Yohanes 1:12, di dalam Roma 4, ya kan, dalam Paulus tulis, ya ini juga menjelaskan yang kejadian tadi itu. Ya, bahwa Tuhan menentukan itu, bahwa Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pilih yang jasmani, Tuhan pilih yang beriman kepada Dia. Dan Tuhan sudah lihat bahwa Yakub, dan Tuhan sudah tentukan. Makanya di Roma 8 dikatakan kan, siapa kalau dalam bahasa. Jadi siapa yang di sini kembali ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini umat pilihan. Inilah anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah anak Allah. Inilah anak Allah sejati. Bukan seperti pengakuan Israel, aku anak Allah. Tuhan bilang enggak, kamu mau bunuh aku, kamu anak setan. Tuh Yohanes 8 ayat 44 tuh. Ya. Oke ya, jadi kira-kira gitu Pak. Pak siapa tadi yang nanya? Oke Pak, thank you. Yuk, ada lagi? Silakan. Pak Suryanto, ada pertanyaan? Jadi ya kembali ya. Jadi artinya di sini Tuhan tidak mempersempit tapi memperluas. Tapi Paulus ini bukan mempersempit tapi dia memperluas, menjelaskan. Ya umat pilihan itu adalah umat pilihan atau Israel itu adalah Israel yang rohani. Lebih tepat lagi orang yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi saya udah bilang bahwa saya pernah bilang dalam pengantar Roma ini ya, bahwa kitab Roma kalau disingkat jadi satu kalimat, kitab Roma nih, kalau disingkat jadi satu kalimat tau nggak? Ada yang bisa tebak kan? Apa? Satu kalimat. Kalimatnya itu adalah di Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu.
poinnya. Jadi semua tuh rujukannya ke situ. Semua konteksnya ke situ. Ya. Dan itulah yang Tuhan predestinasi. Itulah orang-orang yang dikenal Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dikenal terlebih dahulu sejak sebelum dunia dijadikan, inilah dia sudah tahu. Karena buat Tuhan, waktu itu di bawahnya Tuhan kan. Tuhan gak di bawah waktu. Kalau kita ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kalau buat Tuhan, Tuhan sekali lihat, dia lihat semuanya. Ya, oke. Sebentar ya, saya ini dulu. Ada yang menanya soalnya. Oke, jadi ini latar belakang ya. Nanti kalau kita makin dalam minggu depan, kita bahas lagi nanti ini ya makin jauh nih. Nanti kita ingat acuannya ini ya. Roma 9 ayat 6 sampai 8. Itu intinya. Itulah umat pilihan Allah. Dasarnya apa? Perjanjian Tuhan, yaitu orang yang beriman. Tuhan mengenal siapa miliknya. Siapa? Orang yang beriman kepada siapa? Orang yang beriman kepada dia. Nah, orang yang binasa adalah orang yang menolak. Karena itu Tuhan gak pilih mereka. Karena mereka memang Tuhan tahu. Sejak semula. Tapi kalau mereka bertobat, kalau mereka percaya Tuhan terima nggak? Terimalah. Karena yang membuat seseorang nggak mau bertobat, itu apa? Tadi kan, Yohanes 3 ayat 18-19. Karena lebih suka kepada hawa nafsunya, sehingga tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Kristus, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, dia tidak akan binasa. Jadi itu intinya ya. Inline semua. Jadi nyambung ya. Jadi Tuhan nggak otoriter tiba-tiba. Nggak lu, selamat. Gue mau lu. Kenapa Tuhan? Pokoknya saya mau begitu. Saya punya kekuasaan. Saya punya apa istilahnya? Kedaulatan saya. Ya, God sovereignty. Ya, Allah memang berdaulat. Dia berhak melakukan apa yang dia mau. Tapi dia bukan Allah yang semau gue. Semua pilihannya itu selalu ada alasannya. Nanti minggu-minggu depan kita akan lihat ya, satu minggu apa habis ini nih. Ya, Roma 9 ayat 10 mulai nih. Nah, ini udah itu intinya ya. Inti apa namanya? Adanya perbedaan-perbedaan antara pandangan-pandangan Kristen yang ada mengenai keselamatan ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Pak mau nanya, Mm-mm. Pak, berarti predikat bangsa terpilih tidak berlaku lagi untuk bangsa Israel yang sekarang ya, Pak ya? Bagus ini pertanyaan. Jadi gini, ini ada beberapa pandangan ya. Pandangan yang pertama yang dipegang oleh Martin Luther dan gereja-gereja abad pertengahan, mereka punya pandangan yang namanya replacement theology. Jadi dalam memandang umat Tuhan, siapa umat Tuhan? Siapa nih umat kepunyaan Allah? Nah, ini ada beberapa pandangan. Pertama yang disebut tadi replacement theology. Tuhan tadinya pilih Israel, jasmani, keturunan Yakub, lebih spesifik. Ya. Tapi makanya Yakub
Berganti nama jadi Israel kan? Oke, anak Allah. Nah, tapi Israel ini kemudian menolak Kristus, bahkan menyalibkan Kristus. Maka Israel gagal. Akibatnya, Yohanes 1 ayat 12 tadi bilang kan? Yohanes 1 ayat 11, 10, 11, 12 kan? Tuhan datang kepada umatnya lu, kepada Israel. Makanya Tuhan waktu hidup dia selalu menginjilnya tuh di Israel. Ya, dia suruh murid-muridnya juga menginjil di Israel. Nggak pernah sampai keluar ke ujung bumi. Tetapi begitu Yesus disalibkan, Yesus bangkit, sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata, pergi jadikan segala bangsa muridku. Nah itu, ya, Yohanes 10 ayat 11, 12. Ya, dia datang kepada umatnya, umat kepunyanya menolak dia, akhirnya dia datang apa kepada semua orang. Siapa yang mau? Tadinya mau lewat Israel. Jadi lewat Israel nih. Israel nanti terima Yesus kan? Selamat kan? Nah, Israel nih jadi bangsa yang terang, pembawa terang bagi bangsa-bangsa lain. Gitu tadinya. Tapi kemudian bangsa Israel menolak Yesus. Makanya gagal. Plan A gagal. Ganti plan B. Makanya disebut replacement theology. Diganti. Ya. Umat kepunyaan Allah diganti. Tadinya Israel, sekarang orang beriman. Diganti. Akibatnya apa? Akibatnya orang Israel dibenci sama orang Kristen pada abad pertengahan. Bahkan di abad kedua udah mulai. Ya, di dalam kitab Didake itu ringkasan summary ajaran para rasul, ya, tata gereja. Di situ ditulis bahwa orang Kristen itu kalau puasa 2 kali seminggu. Tapi jangan seperti orang munafik. Mereka berpuasa Senin dan Kemis. Jadi kita puasa Rebo dan Jumat. Jadi mereka nggak suka tuh. Jadi semua orang Israel disebut orang munafik. Kebiasaan Israel. Dan akibatnya yang tadinya orang Kristen ibadah di sinagog juga, ya, rumah ibadah orang Yahudi, sinagog, akhirnya diusir. Nggak boleh lagi. Tadinya mereka ibadah kan 2 hari. Hari Sabtu, ya kan, Sabat, dan kemudian hari Minggu. Hari kebangkitan Yesus kan. Akhirnya mereka ibadah cuma hari Minggu. Oke. Nah, itu yang pertama, replacement theology. Ya, akibatnya orang Israel dibunuh, diuber-uber, ada perang salib. Ya, datang ke Israel, dibunuh orang Israel semua. Bahkan salah satunya Nazi Jerman juga. Nah, itu ya, swastika tuh ya, dia juga gitu. Kristen tuh. Dan Kristen yang golongan yang keras banget replacement teologinya. Abisin orang Yahudi. Ya, yang nyalipin Tuhan kita tuh. Kurang ajar. Mati semua, biar mati semua. Nah, itu 3 juta orang Yahudi mati. Ya kan? Dibunuh sama Nazi. Kira-kira kayak gitu. Itu replacement theology efek. Tapi kemudian ada lagi pandangan covenant theology. Nah, covenant theology ini yang dipercaya oleh golongan gereja reformasi, ya. Sebagian ya, nggak semua ya. Gereja Presbyterian Reform segala macam gitu ya. Itu mereka percaya covenant theology. Covenant theology itu gini. Jadi Tuhan oh, eh, berhubungan dengan manusia itu lewat perjanjian-perjanjian. Jadi ada covenant of work, ya, itu Taurat tuh. Jadi dalam perjanjian lama itu semua adalah covenant of work, perjanjian kerja. Maksudnya gini, ya kamu harus taat. Kalau nggak taat binasa kamu. Kamu harus begini, nggak boleh begitu. Ada berkat, ada kutuk kayak gitu. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru itu menjadi covenant of grace, covenant atau perjanjian kasih karunia. Oke, kayak gitu. Jadi dia nggak lihat lagi ada 2 umat, enggak, dari awal ya sama aja gitu loh, ya begitu. Cuma satu umat Allah atau bukan, itu aja.
umat Allah atau bukan. Cuman cara kerjanya Tuhan tuh beda. Dulu covenant of works, sekarang covenant of grace. Ada beda-beda. Tetapi aneh juga ya. Kok Tuhan berubah-berubah gitu loh. Tuhan nggak pernah berubah. Ya. Tapi memang ada ayat-ayat yang bilang bahwa dulu Tuhan menulis dalam loh batu kan, hukum-hukumnya kan. Tetapi nanti aku akan menulis perintahku, firmanku di dalam loh hatimu. Sehingga kamu akan punya hati yang lembut, yang mau taat. Hati yang baru kan di Yeskiel. Jadi itu, dari situ jadi ada covenant. Ya, baru covenant of grace. Ya, nah, tapi kita ada satu lagi. Ya, ini gereja baptis. Ya, mau Calvin, mau bukan, gereja baptis, gereja karismatik, gereja Pentakosta, gereja Injili. Ya, jadi baptis Injili ya itu percaya yang disebut dispensational teologi. Ya. Dispensational ini Abalev termasuk berpandangan ini dispensational. Jadi intinya gini, ada dua umat Allah, Israel dan non Israel. Ya, dua-duanya umat Allah, tapi beda. Ya, punya perjanjian yang beda. Tuhan buat janji dengan Israel jasmani, semua Israel jasmani. Tapi Tuhan nggak buat janji dengan Israel rohani dalam beberapa hal. Contoh, apa? Dalam hal tanah, warisan tanah. Itu Tuhan berikan kepada Israel jasmani. Ya kan? Dia kasih tanah tuh. Yang sekarang lagi ribut-ribut tuh kan. Itu tanah perjanjian mereka. Makanya bela mereka tuh mati-matian tuh. Ya, ini tanah perjanjian. Bukan tanah air lagi tuh. Tanah perjanjian, tanah warisan dari Tuhan. Tanah warisan dari orang tua aja dibela mati-matian, ya nggak? Apalagi tanah warisan dari Tuhan. Waduh. Makanya orang Israel itu kita lihat Abraham, ya bahkan Yusuf yang tadinya mati di Mesir, dikubur di Mesir. Yusuf ingetin nanti ya, kalau kamu balik nih ke tanah perjanjian, bawa ya tulang-tulang saya tuh. Jadi tulang-tulangnya itu dibawa. Bahkan Saul juga yang dibunuh di apa di tempat itu ya dibawa sama siapa tuh suku, saya lupa suku apa, Benyamin ya. Yang nyolong tuh tulangnya apa jasadnya Saul dibawa ke Israel. Itu tanah warisan. Jadi mereka mau mati di situ semua. Makanya Abraham, Ishak, Yakub dikubur di situ, Daud juga di situ semua. Itu tanah warisan. Dan Yesus, sorry, Mesias katanya akan datang juga di situ nanti. Yang pertama kali Mesias datang nanti ya ke situ. Nah, jadi perjanjian memberikan tanah, perjanjian di bumi ini diberikan kepada Israel jasmani, tapi tidak diberikan kepada Israel rohani. Terus Israel punya juga gini, kalau kita baca dalam Wahyu ya, Wahyu 7 misalnya, Wahyu 14 misalnya. Di situ disebut 144 orang Israel, 12 suku Israel. Itu orang Israel. Tetapi ada lagi orang-orang yang tidak terhitung banyaknya. Ada 12 pilar, 12 pilar ya, bait suci. Nah, itu Israel. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Maksudnya gini, itu nggak bisa ditolak bahwa itu memang merujuk kepada kita percaya itu Israel. Maksudnya ada Tuhan punya tempat buat Israel gitu. Itu perjanjian Tuhan dengan Abraham secara jasmani itu juga ada gitu loh. Selain secara rohani ya. Makanya umat Allah itu ada dua, Israel jasmani dan Israel rohani. Nah, buktinya sekarang kita lihat ya Roma. Roma nih. Jadi gini nih kerangkanya. Roma 9 ini bicara soal orang Israel, posisi orang Israel
sebelum Yesus datang sampai Yesus datang mati di kayu salib. Oke? Nah, Roma 10 tentang kehidupan orang Israel sekarang. Ya, sekarang nih, present nih sekarang. Roma 11 itu future, keadaan nanti orang Israel. Nah, kita lihat ya. Nih, the remnant of Israel, sisa-sisa orang Israel. Kita lihat. Ini bicara soal masa depan Israel. Makanya kita percaya ada apa istilahnya tuh tadi eh, apa namanya eh, dispensasional. Ya, jadi ada bagian-bagiannya. Jadi Tuhan tuh ada periode-periode bagian-bagiannya. Ini periodenya orang Israel jasmani, nanti ini periodenya Israel rohani. Ya, nah lihat nih, lihat. Roma 11 ayat 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka orang Israel jasmani berarti perdamaian bagi dunia sehingga akhirnya diperluas. Tadinya hanya untuk janji keselamatan itu buat orang Israel jasmani, tapi akhirnya diperluas kepada dunia. Dapatkah penerimaan mereka? Kalau nanti mereka bertobat menerima, mempunyai arti lain daripada hidup dari, oh ini kan ajaib namanya. Hidup dari antara orang mati kan itu mujizat. Ya kan itu mujizat tuh luar biasa tuh. Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, yaitu orang Israel yang tidak percaya itu dipatahkan, dibuang, binasa. Kamu sebagai yang bukan Israel jasmani, sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jangan bermegah ya atas cabang terdapat cabang-cabang itu, jangan sombong. Ingat, bukan kamu yang menopang akar itu menopang kamu. Mungkin kamu berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Iya, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan dia. Alasannya ini, bukan karena Tuhan yang menentukan. Maunya gua pilih dia, mau apa lu? Kalau gua mau menolak dia, lu mau apa lu? Kan aku yang berhak loh. Aku Tuhan kok. Bukan. Nanti kita lihat. Tuhan tuh punya alasan. Tuhan bukan Tuhan yang tidak punya alasan. Ya, dia punya alasan dalam menentukan semua keputusan-keputusannya. Oke. Nah, jadi mereka dipatahkan karena alasannya ini, karena ketidakpercayaan mereka. Kamu dipilih karena kamu tegak tercaca karena iman. Sekali lagi tuh. Makanya inti dari Roma semua, orang benar hidup oleh iman. Umat pilihan itu orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Oke. Jadi jangan sombong kamu. Tapi takutlah. Kenapa? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, mereka dipotong karena ketidakpercayaan mereka, dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Padahal itu cabang asli loh. Orang perjanjian loh. Ya kan? Lahir. Apa bangsa Israel asli loh. Jasmania. Itu aja Tuhan nggak sayang. Apalagi lu yang cangkokan. Yang asli aja nggak disayang, apalagi yang KW. Istilahnya gitulah. Ya kan? Ya, jadi jangan petantang-petenteng. Kamu KW nih. Anak Tuhan KW istilahnya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, yang menolak Tuhan maksudnya. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu, nah ini. Jika kamu tetap tegak, tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun dipotong juga sami mawon. Tuhan tuh nggak ada pilihan, oh umat pilihan, oh spesial ini. Mau apapun jungkir balik. Sekali pilihan, tetap pilihan. Ntar dulu. Kalau pilihannya nggak beriman lagi, ya namanya dicoret, susah amat. Ya kan? Itu aja kok repot kata Tuhan. Lu nggak percaya? Ya gua hapus. Jangan petantang-petenteng lo. Oh, namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ntar dulu. Ya. Oke. Tetapi, nah ini ayat 23. Ini dasar kita. Ya, pegang
dispensational teologi. Tuhan nggak pernah menolak Israel seperti yang dipercaya replacement teologi. Tuhan tetap kasih mereka kesempatan. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Siapa yang dicangkokkan? Yang udah dipotong. Siapa yang dipotong? Cabang asli. Bukan kawin. Cabang asli. Israel jasmani. Yang sudah dipotong. Sudah dibuang. Ditolak. Karena mereka dulu yang menolak Kristus kan. Tapi kalau mereka tidak kekeh dalam penolakan, dalam ketidakpercayaan mereka, mereka akan dicangkokkan kembali. Yaitu jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa mencangkokkan mereka kembali. Ya. Jadi Tuhan juga menantikan itu dan pasti nanti. Ya. Mereka, lah kamu yang KW aja dicangkok kok, apalagi yang asli. Kalau mereka itu ya dicangkokin lagi. Mereka bukan cangkokan KW itu, mereka cangkokan dari pohon zaitun mereka sendiri. Ya, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pada aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, ini rahasia. Sebab udah nggak rahasia lagi sekarang. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi ini dasar kepercayaan kita, dispensational theology. Makanya orang Injili, Baptis, ya, Pentakosta, karismatik, pegang ini, dispensationalism. Ya. Jadi ada dua. Ya, orang Israel juga jasmani nih. Ini juga umat kepunyaan Allah. Jadi bukan berarti oh yang beriman kalau nggak beriman lu dibuang. Ya memang. Tapi bukan berarti Tuhan di tangan Tuhan, bukan di tangan mereka. Kalau mereka kembali lagi, ya dicangkokin lagi. Kalau mereka percaya, dicangkokin lagi. Karena mereka memang Israel jasmani. Mereka memang tetap umat Allah. Gitu ya, kira-kira penjelasan saya ini panjang lebar. Dita, gimana? Menjawab nggak? Ya, Pak. Berarti yang orang Israel yang sekarang ini bukan KW ya, Pak ya? Ya bukan. Cuma mereka memang nggak percaya. Jadi mereka dipotong, tapi kalau mereka bertobat karena Injil diberitakan terus, makanya sekarang kan banyak pemberitaan Injil ke Israel kan, ya kan? Ini KID ini mau datang nanti Juli nih, nggak tahu jadi apa enggak. Soalnya kan lagi dibom nih, ya sama itu Israel cari penyakit situ emang, ya kan? Nyerang Hamas lagi. Jadi sekarang Yaman, ya Houthi, Libanon ngebom terus. Nih yang disasarin apa? Lapangan terbang di Tel Aviv, Ben Gurion, supaya orang-orang nggak bisa ke Israel, supaya putus tuh. Jadi itu dibom terus supaya orang Israel nggak bisa lari dan orang luar nggak bisa masuk, ya kan? Nah, terus kemudian Yerusalem juga dibom, ya Tel Aviv, Yerusalem. Nah, ini mau ada seminar nih untuk itu penginjilan orang Israel, ya kan? Juli nanti nggak tahu, tapi mungkin demi keamanan jangan dulu deh, ya kan? Tujuannya mau injilin Israel, jangan sampai belum sempat injilin udah keburu kena bom lagi. Ya, jadi harus berhikmat juga ya. Ya, mungkin belum waktunya Tuhan lah nanti. Tapi juga kalau mau rapat mengenai penginjilan Israel kan juga nggak usah ke Israel kali ya. Kita berdoa. Nanti kan tiap kali kan juga orang-orang Kristen di dunia kan juga banyak yang pergi ke Israel kok tiap tahun kalau damai kan. Ya itu kan juga ada kesempatan tuh. Ya kan teman saya juga anaknya sekolah di Haifa. Ya. Nah jadi ada juga yang begitu. Ya kan. Jadi ya yang penting jangan perang dulu deh. Kalau mau perang ya gimana dong. Ya kecuali orang-orang Yahudi yang Kristen Mesianik yang penginjilan di sono kan kepada orang-orang mereka sendiri. Ya, oke, saya pikir gitu ya Dita. Baik, Pak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak David, tanya lagi Pak. Oke, Denis, gimana?
Ini mau nanya soal pandangan teologi. Saya kan nggak paham teologi nih, cuman dari kemarin kan dengar Pak David bahas soal pandangan Calvin. Dan saya dengar-dengar juga Pak David kan maksudnya ada mention soal pandangan Calvin ada yang benar, ada yang tidak. Iya, Yang jadi pertanyaan, kenapa kita mengacu ke pandangan Calvin? Emang nggak ada pandangan yang langsung ke rasul-rasul gitu? iya bagus. Ya memang tadi yang saya bilang, ya pandangan yang sesuai dengan karena gini ya, eh, orang-orang John Calvin lah ya, Johannes Calvin ini, dia itu bukan ujuk-ujuk menciptakan satu tafsiran ya tentang keselamatan dari Roma 9 ini dan ayat-ayat yang lain ya. Ada beberapa sih, salah satunya yang utama Roma 9 ya. Nah, tetapi John Calvin sendiri mengaku bahwa dia terinspirasi dari satu orang Bapak Gereja abad keempat, yaitu Santo Agustinus. Ya, jadi dia mengutip dalam bukunya itu 4.000 kutipan dari Agustinus. Itu satu-satunya rujukan dia yang mayor ya dari Agustinus. Nah, yaitu determinisme. Nah, ini agak bingung. Determinisme itu istilahnya Tuhan sudah tentukan ya. Siapa yang selamat, siapa yang enggak. Kira-kira kayak gitu. Lalu diperluas sama dia perdalam. Tapi intinya idenya itu dari Agustinus. Tetapi bapak-bapak gereja sebelum Agustinus ya, dan sesudah Agustinus ada beberapa yang nggak seperti Agustinus pandangannya. Tapi mereka percaya bahwa eh, lebih kepada kalau pandangan Agustinus, Calvin itu disebut determinism. Determinism itu artinya Tuhan yang putusin siapa yang selamat, siapa yang enggak. Intinya gitulah. Ya, gampangan, gampangnya takdir lah. Predestinasi itu kayak ditakdirkan lah. Kamu sudah ditakdirkan. Ya, nah gitu. Nah, hati-hati nih. Kalau kita ditakdirkan begitu, artinya bukan salah kita dong. Tuhan yang tentukan. Ya kita nggak bisa disalahin. Betul nggak? Nah, makanya kalau ada orang yang bilang dulu, yang bukan Kristen nih, ya, Islam tuh determinisme tuh. Dan dia fatalis. Jadi begini. Makanya ada orang yang artis kalau denger ya, waktu cerai. Kenapa cerai? Ya mbak, sudah suratan takdir mbak. Memang saya harus cerai. Nah gitu. Ya, jadi semua sudah ditakdirkan Tuhan. Garisnya udah kayak begitu. Itu determinisme. Nah, sisi yang satunya lagi lawannya. Jadi itu kan sisi kan apa tuh, sisi kanan apa sisi kiri dah. Sisi lawannya itu adalah yang disebut libertarianisme. Libertarianisme itu adalah manusia yang pilih jalannya sendiri. Ya. Tuhan memberikan pilihan. Seperti ulangan 30, 19, 20 katakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Kehidupan dan kematian. Pilihlah. Siapa yang pilih? Kita yang pilih. Kayak gitu. Itu libertarianisme. Ya. Tetapi ada yang di tengah-tengah. Namanya Molinisme. Nah itu lain kali deh ya jawabnya ceritanya deh ya. Molinisme itu tengah-tengah. Ya. Dia punya dasarnya adalah Roma 8 ayat 29 tadi. Salah satu intinya. Bahwa Tuhan kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia kan nggak jelas. Ya. Tapi kalau dalam bahasa, ngomong-ngomong nih nggak kelihatan ya. Saya kembali dari tadi saya pikir nih, teman-teman lihat nih. Jadi, ya, oke. Jadi ini intinya nih yang minggu lalu kita bahas, 2 minggu lalu yang kita bahas ya. Ini ya. Roma 8:29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya kan dipilih dari semula kan. Ini predestinasi. Jadi semua yang Tuhan predestinasi, Tuhan tentukan ini golden chains of salvation. Ini istilahnya. Tapi kita lihat, ini nggak lengkap juga. Oke, tapi intinya coba lihat ya dalam Alkitab King James atau Alkitab yang Inggris lainnya, dia nggak bilang langsung predestin. Sebelum dipredestin itu Tuhan foreknow dulu. Jadi orang yang Tuhan predestinate adalah orang-orang yang Tuhan telah dikenal oleh Tuhan sebelum dia lahir. Tuhan sudah tahu dia. Nah, inilah yang dia predestinate. Orang-orang yang dia kenal inilah yang dia predestinate. Ini ayat ini loh ngomongnya. Kalau kita baca kan begitu punya. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Siapa orang-orang yang dia kenal itu dia juga yang dipredestinate, yang ditentukan. Jadi Tuhan punya alasan karena dia tahu. Oke, ya. Nah, jadi itu. Nah, Alkitab yang lain juga lihat. Because whom he did, who, because whom he foreknew. Orang yang dia tahu terlebih dahulu sejak awal dia pilih. Nah, ini ayatnya. Nah, eh, jadi Tuhan punya dasar. Nah, tetapi kalau kita lihat Calvin misalnya, dia di situ disebut unconditional election. Jadi Tuhan pilih itu tanpa alasan karena kedaulatan dia, maunya dia enggak. Kalau menurut Roma 8:29 kan enggak. Sama juga dengan 1 Petrus 1 ayat 2. Enggak. Sama. Yang Tuhan pilih itu adalah yang Tuhan foreknow. Tuhan ketahui. Ya, makanya ayat ini larinya ke sini nih, 1 Petrus 1 ayat 2. Sama. According to the foreknowledge. Itu tadi foreknow. Tuhan kenal, Tuhan akrab. Tahu dia. Di sini dibilang Tuhan punya pengetahuan, pra-pengetahuan, foreknowledge. In sanctification of the spirit to obedience and sprinkling. Jadi orang-orang yang Tuhan kenal ini, yang Tuhan sudah tahu ini, Tuhan sucikan mereka, murnikan mereka. Ya, jadi Tuhan punya alasan. Seperti itu, Pak. Nah, jadi makanya Abalev nggak bilang kita Calvin, nggak juga bilang kita Armenian. Kita nggak ikutin itu. Kita ikutin apa kata Alkitab. Nah, kalau kalau gereja yang tadi kamu bilang, Denis, kalau gereja-gereja yang apa tadi pertanyaannya? Gereja-gereja apa? Yang ajaran para rasul ya? Iya, yang pandangannya langsung ke rasul gitu. Iya, kalau pandangan para rasul, mulai dari Irenaeus, ya bapak-bapak gereja Ignatius, Santo Ignatius abad kedua ya, Tertullian, ya, terus kemudian siapa lagi? Origenes, ya, semuanya itu percaya bahwa yang selamat itu adalah orang yang seperti Yohanes 1 ayat 12 katakan, seperti yang Yohanes 3 ayat 18 19 katakan, orang yang beriman, orang yang pilih dia. Bahkan cara pandang Roma 5 pun antara Santo Agustinus dan Calvin dengan gereja-gereja yang pengajaran para rasul dari bapak-bapak gereja itu tadi itu agak beda. Ya. Jadi gini, menurut Agustinus dan Calvin, orang yang lahir sudah berdosa. Jadi kalau mati bayi yang baru lahir masuk neraka. Itu pandangan Calvin. Itu pandangan Agustinus. Ya. Nah, jadi gimana dong? Supaya selamat, makanya bayi dibaptis. Karena kalau dibaptis selamat, itu kepercayaan Katolik. Tapi gereja baptis, ya, walaupun Calvin, nah makanya Calvin pun nggak semuanya sama. Ya, ada baptis Calvin kayak John MacArthur, dia five point Calvinis, tapi dia nggak setuju sama baptisan anak. Dan dia percaya anak kalau mati, anak bayi bakal mati, masuk surga. Ayatnya mana? Itu anaknya Paulus dari Betsheba, kokonya Salomo, itu kan mati itu. Itu kan hasil perjinahan dengan Betsheba kan? Mati kan? Nah, sebelum mati kan siapa namanya? Daud kan berdoa puasa. Ya kan, nggak mandi. Begitu mati, dia mandi, dia makan. Orang-orang bingung. Loh kok begitu sih? Mati malah senang.
Penonton, oh ya udah mati. Buat apa? Dia nggak bisa hidup lagi kok. Nggak mungkin dia datang ke aku. Yang ada juga nanti aku datang ke dia. Nah, artinya nanti Daud akan ketemu anaknya. Kapan? Ya di sorga dong. Kalau anaknya masuk neraka kan Daud nggak bakalan ketemu dia. Daud kan masuk sorga. Ya, itu satu. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang, waktu murid-muridnya menjaga anak-anak nggak mau deket-deket, jangan deket-deket sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jangan, jangan mencegah mereka karena orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Ya, anak-anak kecil ini, ya, wios, teknon. Ya, jadi itu dasarnya. Nah, kita percaya bahwa orang yang lahir, anak yang lahir, dia nggak ngerti dosa. Memang dia warisan dosa, dia punya mewarisi sifat dosa, papanya. Tapi kalau dia nggak ngerti apa itu dosa, dia nggak sadar, maka dia nggak akan dihukum. Itu, ya. Dan ini pun adalah common sense, logika. Hati nurani manusia seluruh dunia sama. Makanya hukum pidana seluruh dunia sama aturannya. Orang gila tidak akan dihukum kalau berbuat pidana. Orang gila nyolong, ya nggak akan dihukum. Orang gila membunuh, tidak akan masuk penjara. Tapi masuk ke rumah sakit jiwa. Diobatin supaya sembuh. Ya, jadi ada orang gila yang bakar rumahnya, papa mamanya mati. Terbukti dia gila. Enggak, ini benar-benar terjadi nih. Enggak masuk penjara. Masuk rumah sakit jiwa. Dirawat sampai sembuh. Seluruh dunia sama hukumnya. Nah inilah common sense manusia. Kenapa? Karena kita punya hati nurani dari Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta kita satu. Makanya pikiran kita diciptakan segambar dengan dia. Polanya sama. Apa yang Tuhan bilang putih, kita juga bilang putih. Ya. Apa yang bilang Tuhan bilang hitam, kita bilang hitam. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi memang makanya Abba Love nggak bilang kita nggak percaya kita Calvin, nggak bilang kita Calvin, nggak bilang kita Armenian. Ya, tapi kita ngomong yang pasti-pasti aja. Ya. Kira-kira gitu, Denis. Menjawab nggak kira-kira? Apa ada pertanyaan lagi? Eh, Berarti antara para rasul sendiri pun ketika menurunkan pengajaran diterimanya juga tafsirannya beda-beda ya Pak. Jadi betul, jadi gini, Rasul semua sama, semua sama. Makanya kamu download deh, bukan download. Sekarang tuh ya informasi itu lengkap, bener. Yang penting kita jangan belajar sendiri. Kalau belajar sendiri nanti kayak Elia Miron. Dia belajar, dia pinter, belajar dari YouTube, belajar dari orang-orang dari ini semua. Akibatnya karena dasar teologinya nggak ini, ya sebentar Katolik, percaya boleh menyembah Maria, ada purgatori, ya kan, campur-campur. Ya, nanti sebentar Lutheran, sebentar nanti bilang dia baptisan Roh Kudus, percaya bahasa roh, ya kan. Nah, jadi nggak ini. Nah, kita harus dasarnya harus benar dulu ininya, ya basic doktrin kita. Baru ke atasnya benar, fondasinya harus benar dulu, benar ajaran para rasul. Nah, ajaran para rasul di summary, di recap, kamu klik yang namanya Didache di YouTube aja deh. Didache, Didache. Ini tulisan abad kedua, 100 tahun sekian. Tahun 100 sekian. Ya, tahun 100 sekian. Nggak lama setelah kitab Wahyu ditulis. Tadinya Didache ini hampir masuk kanon. Perjanjian baru, tapi nggak jadi. Tapi ini udah tersebar luas. Dan ini merupakan tata gereja. Aturan gereja. Kamu klik di YouTube Didache ini. Nanti kamu dengerin lengkap. Dalam bahasa Inggris ya. Ada 15 pasal kok nggak salah. Nah pasal 1 sampai pasal 4 tentang hidup orang Kristen. Itu bicara soal hidup kudus, hidup benar. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa tidak ada tuh bicara soal kita sudah ditentukan ya begini. Kalau kamu sudah umat pilihan, pokoknya kamu sekali selamat tetap selamat. Gak ada. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup dalam takut akan Tuhan. Itu loh. Jangan sampai baptisan pun cara baptisannya tuh. Sebelum baptis itu harus puasa 2 hari dulu. Doa Bapa kami 3 kali sehari. Ya, puasa 2 kali seminggu. Rabu Jumat. Jadi lengkap semua. Nah, dari ajaran ini summary ajaran para rasul.
Sama semua. Tapi mulai jadi yang beda ini mulainya Agustinus. Agustinus doang. Kenapa? Karena Agustinus kalau kita lihat dari literatur, dia ini dulunya sebelum masuk Kristen, dia itu adalah agamanya Manichaeanism ya, dari Persia. Ini ajaran campur-campur nih. Dan dia mengutamakan tentang itu predestinasi apa Gnosticism sebenarnya. Ya, nah, Gnosticism itu adalah ininya kecenderungannya adalah determinism, takdir. Tuhan sudah tentukan, ini rahasia. Tuhan yang tahu siapa yang selamat, siapa yang enggak, dia yang pilih. Itu dari Tuhan. Dia yang berdaulat. Nah, dari situ mulai. Nah, dia masukin waktu. Kenapa Agustinus itu pakai itu? Waktu dia melawan Pelagius, seorang uskup. Dari mana ya saya lupa tuh uskup. Yang libertarianism habis. Ya, jadi 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 seolah-olah Tuhan tuh habis ciptain selamat udah lepas tangan. Kita nih yang harus lakukan bagian kita, semuanya tergantung kita. Enggak begitu. Ya. Nah, untuk melawan itu si siapa namanya Agustinus pakailah itu determinisme dalam dia menafsir Roma 9. Tapi kalau dalam Bapak Gereja, kita lihat dalam sejarah gereja, semuanya nafsirnya itu enggak seperti Calvin, tapi cenderung sama seperti Arminius. Jadi kira-kira gitu ya, Denis. Oke Pak, cukup. Thank Nanti you Pak. kita Sorry Pak, sorry melenceng. nggak apa-apa. Nanti kita nggak ini berkaitan soalnya. Nanti nanti kita akan belajar terus nih. Ya, jadi Roma 9 ini ke depannya terus nih, Roma 9, 10, 11 itu kritikal. Makanya saya ngomong ini panjang lebar ini sebagai dasarnya nih. Ya, konteksnya nih dari sini nih, cara berpikirnya dari sini. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, Ya, ada lagi? thank you Pak. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada lagi? Pak, Ah, saya izin bertanya ya, nyambung yang eh, konteks ini. ah, Di ah, 1 Korintus 7 ayat 14 ah, ah. dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai Mm-mm. kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi Mm-mm. selama ini pengajaran yang saya terima, ya kayak anak-anak yang tidak di dalam Tuhan, yang orang tuanya tidak di dalam Tuhan, itu ketika meninggal, jadi mereka itu imannya ikut orang tuanya. Jadi kayak yang nggak percaya Tuhan ya nasibnya gitulah ikut orang tuanya. Itu sih yang selama ini saya terima ya pengajarannya. Maka saya mau tanya gimana ini. Jadi gini ya, Ya, makanya ingat kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ingat itu. Dan kasih karunia Tuhan itu mesti sama kepada semua orang. Kalau enggak, Tuhan menyangkali sifatnya sendiri. Sifatnya itu adil. Jadi gini ya, dalam doktrin eh, Kristen, kita kan percaya Tritunggal. Ya. Sebelum bahas Tritunggal, kita harus ngerti salah satu doktrin yang namanya divine simplicity. Jadi Allah itu simple, nggak jelimet gitu. Nah, salah satunya, salah satunya adalah eh, poin ketiga, divine simplicity. Pertama, Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Dia tidak apa namanya, tidak punya bentuk tubuh. Kedua, Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Dia satu, Tuhan. Kayak manusia punya tangan, punya kaki gitu itu ya, enggak. Karena dia roh. Yang ketiga, Tuhan itu adalah sifatnya. Makanya Tuhan itu disebut Allah adalah kasih. Lihat kan, Allah disamakan dengan sifatnya. Allah adalah adil. Allah itu adil. Allah itu kasih. Allah itu maha kuasa. Allah itu kudus. Tetapi itu nggak boleh dipisah-pisah. Kasih itu nggak bisa lepas dengan keadilan. Nggak bisa lepas dengan kekudusan. Nggak bisa lepas dengan kebenaran. Itu semua jadi satu. Nah jadi
Sekarang kamu pikir, anak yang lahir, emang dia pilih orang tuanya siapa? Coba kita pakai logika dulu. Nah gini, kita bisa menafsir firman Tuhan dengan benar ada dua cara. Satu pakai logika. Karena logika kita pasti nyambung sama Tuhan. Karena Tuhan itu logis. Cara berpikirnya runut. Nah, kita diciptakan segambar dengan Allah. Makanya kita bisa terima kalau cara berpikirnya runut. Kalau cara nggak berpikirnya nggak runut, acak-acak, kita akan langsung, "Oh, ini ada yang salah nih." Ya. Nah, itu cara pertama menafsir firman, logika. Yang kedua adalah eksegesis, tadi konteks, bahasa asli, terus kemudian eh, latar belakang sejarah. Nah, logikanya sekarang kita lihat. Tuhan itu adil. Kita lahir ke dunia, emang kita bisa pilih orang tua kita mau yang presiden, mau yang kaya? Kan nggak bisa. Betul nggak? Ya lahir begitu aja. Kan Tuhan yang taruh, ya kalau Tuhan taruh itu kan adil. Makanya ada yang bilang begini nih, saya lupa siapa namanya, John Maxwell atau siapa. Lahir sebagai orang miskin itu takdir, kita nggak bisa. Itu Tuhan yang surat Tuhan yang tentukan, kita nggak bisa milih. Tetapi mati sebagai orang miskin itu pilihan kita. Ya, makanya kita lihat konglomerat itu miskin kayak Sudono Salim tuh, Lim Sulyong. Kan gembel tadinya dari Medan. Oh jadi konglomerat tuh. Jangan bilang hoki ya. Coba lihat kerja keras dia. Ya, Khairul Tanjung katanya dari anak singkong. Ya. Miskin juga, tapi kok bisa jadi konglomerat? Ya. Terus kemudian Tahir atau Tahir juga gitu ya. Nah jadi oke kembali. Jadi Tuhan tuh memberikan kesempatan yang sama. Bukan IQ yang menentukan orang bisa berhasil, bukan, tapi kerja keras, rajin, disiplin. Ya, sungguh-sungguh ya. Mencari oke lah, kembali. Jadi anak itu nggak boleh selamat karena tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya, orang selamat karena apa? Karena kasih karunia oleh iman dia. Nah ini, bukan iman orang tuanya. Juga bukan karena dosa orang tuanya. Kita jadi ikut dihukum. Nggak boleh. Siapa yang berdosa, dia yang dihukum. Tidak boleh, kata hukum Taurat. Orang bapak yang makan buah asem, gigi anaknya ngilu. Nggak cocok. Nggak nyambung, Jack. Jadi siapa makan buah asem, giginya ngilu. Nah, jadi nggak boleh. Bapaknya yang buat dosa, anaknya dihukum. Tetapi anaknya akan kecipratan. Misalnya bapaknya koruptor. Bapaknya masuk penjara. Anaknya nggak masuk penjara. Tapi anaknya kecipratan. Kena akibatnya apa? Malu. Teman-temannya sekolah, ih anak koruptor segala macam. Malu dia. Kena akibatnya. Kedua, kena akibat apa? Jadi miskin, ikutan susah. Bapaknya masuk penjara, hartanya disita. Tadinya bisa jalan-jalan, kemana-mana naik pesawat, sekarang nggak bisa lagi. Punya mobil, mobilnya disita. Sekolah pun mungkin nggak bisa sekolah mahal lagi. Harus sekolah negeri. Jadi gitu efeknya. Tetapi dia nggak akan dihukum karena dosa papanya. Nah ini logika. Ya, jadi Tuhan juga tidak akan menghukum anak yang baru lahir karena dosa orang tuanya. Itu dalam perjanjian lama. Jadi kalau teman-teman ikut doktrin dasar nih, makanya beli buku doktrin deh. Ya, kita dibagi jatah nih, 500. Ya, teman-teman ini mesti diumumin nih. Di Mandarin cuma dapat 25 jatah. Ya tergantung jumlah. Kita 5.500 bagi 4.000. Ya, jadi seperberapa tuh? 8 ya. Nah, itu. Jadi kalau yang jemaat ini teman-teman dari Pak Untung berapa? 1.000 ya, seperdelapannya dapat. Jadi beri. Nah, di dalam situ tuh ada tuh doktrin keselamatan kita. Itu dijelaskan. Ya, ayatnya tuh banyak sekali. Bahwa anak itu nggak menanggung dosa bapaknya. Siapa yang berbuat dosa dia yang tanggung. Tetapi anaknya kecipratan, dia punya sifat membawa dosa. Nanti kalau dia udah sadar dia buat dosa, dia akan dihukum sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Gitu, Bu. Nah, kata tadi 1 Korintus 7:14 dikuduskan tuh maksudnya apa? Dikuduskan artinya kalau ibunya benar, maka dia akan mengajarkan, dia akan menularkan yang benar. Mestinya ya. Itu. Ya. Nah, jadi diharapkan anak juga dididik dengan yang benar, tapi nggak semuanya begitu. Bahkan ada anak pendeta malah murtad, iya kan? Jadi nggak selalu. Nah, kalau murtad apa kudus anaknya? Saya mau tanya. Bapaknya pendeta loh, tapi anaknya narkoba, ada nggak? Ada pendeta terkenal,
Anaknya narkoba, masuk penjara. Nah, saya mau tanya, ada lagi anak pendeta terkenal, John Piper. Itu terkenal banget kan, Alvin kan? Anaknya nggak percaya. Gimana? Udah gede. Dari kecil diajarin Alkitab. Diajarin supaya kudus. Tapi nggak kudus-kudus. Gimana coba? Iya kan? Ya nggak otomatis nular. Nggak ada tuh. Orang Jawa aja ngerti. Nggak ada tuh surga nunut, neraka katut. Nggak ada. Tahu kan ya, surga nunut, neraka katut. Itu nggak ada tuh. Jadi kalau suami masuk surga, istri ikut. Suami masuk neraka, ya istri ikut juga. Ya nggak ada yang kayak gitu. Masing-masing. Nah, jadi di dalam seluruh perjanjian, lama baru nggak ada tuh. Kayak begitu. Nah, jadi artinya apa 1 Korintus 7:14 tadi? Artinya bahwa ibu yang kudus ini akan menularkan. Logikanya, kalau ibunya kudus tuh ya, ibunya bener nih. Pasti dia akan ngajarin anaknya bener dong. Seperti siapa? Contohnya, Timotius. Papanya Timotius bukan orang percaya. Tapi neneknya dari mamanya, mamanya punya mamanya, ya kan? Louis Unique itu siapa? Louis dan siapa tuh anak mamanya? Siapa tuh ya? Itu adalah orang Kristen dan imannya itu diturunkan. Nah, ini artinya anaknya si Timotius dikuduskan oleh ibunya. Tapi bapaknya yang enggak. Ya, tapi akhirnya bapaknya ya begitulah kira-kira. Ya, maksudnya ibu siapa tadi yang nanya? Kira-kira gitu, Bu. Gimana, Bu? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, saya Oke. sih sempat berpikir juga, kalau gitu Tuhan nggak adil dong, kan memang Iya, ya kita kan tidak bener, bisa pilih mau bener, lahir di keluarga seperti apa. Iya sih, itu betul. jadi pertanyaan saya selama ini. Ya, Iya, iya, nggak begitu. iya, iya. Ya, Makasih, Pak. sama-sama. Makanya kita percaya penyerahan anak. Didoain, dilayanin, masukin ke sekolah Kristen, bawa ke sekolah minggu. Tujuannya apa? Supaya dia kudus, supaya dia benar. Ya, oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhir. Nah, sini ada di untuk Israel asli, kalau mereka percaya, mereka akan dicangkokkan lagi. Apakah perlakuan yang sama juga diterapkan Allah bagi orang percaya yang? Oh iya, Bu, benar. Tuhan selalu, selama kita hidup, tahtanya Tuhan yang kita datangi itu disebut tahta kasih karunia, Bu. Makanya jangan menjauhkan diri selama hidup. Tapi nanti kalau mati, maka itu jadi tata pengadilan Tuhan. Bukan tata kasih karunia lagi. Makanya orang yang sampai mati, tidak setia sampai akhir, tidak menang. Mau Calvin Arminian sama. Orang yang nggak setia sampai akhir nggak selamat. Ya. Orang yang nggak menang nggak selamat. Mau Calvin Arminian semua aliran Kristen sama semua. Setia sampai akhir baru selamat. Ya. Nah, jadi selama kita belum mati ya ada kesempatan bertobat. Dosa semerah apapun, sedalam apapun kalau kita bertobat bisa. Jadi bukan cuma buat Israel yang bertobat yang sudah dipotong terus kemudian bertobat dicangkokkan lagi. Sama kita juga begitu, Bu. Ya. Tapi jangan sering-sering main sama dosa karena siapa yang berbuat dosa dia menjadi hamba dosa. Kalau terus-terusan berbuat dosa, hati-hati. Bisa-bisa dia jadi permanen jadi hamba dosa. Hamba dosa ya nggak selamat. Ya. Oke, ya saya pikir itu aja. Sampai di sini nanti kita lanjutkan. Nggak tahu ya, Pak Yulianto. Saya dengar dari Pak Untung minggu depan kita libur ya. Ada yang Iya pulang Pak, kampung kalau nggak salah. Banyak yang Senin pulang depan kampung. libur ya, Lebaran Pak. Ya, ya, ya. Jadi kita lanjut tanggal. Mungkin nanti dikonfirmasi lagi ya Pak ya, di Mm-mm, tanggal 7 mungkin ya. Tapi nanti mm-mm. Pak Untung yang confirm ya Pak. Boleh. Nah, berikutnya Roma 9 ayat 11 sampai 18 teman-teman baca deh ya. Selama liburan baca pelajari ini. Nanti pertanyaannya dikasih. Roma 9 ayat 11 sampai 18. Ini udah mulai masuk ke intinya nih ya. Perbedaan ajaran atau doktrin keselamatan di dalam kekristenan.
Oke, sampai sini kita akhiri ya. Nanti, Satu pertanyaan melenceng dikit boleh? ya, gimana? Eh, Bagaimana dengan Adam dan Hawa ya? Iya, Itu aja Pak Basuki. bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Maksudnya pertanyaannya apa tentang Adam dan Hawa? Eh, Masuk dalam hitungan masuk ke sorga Oh, atau enggak? iya, Sorry, bagus tuh melenceng. Pak. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, kita buka Alkitabnya. Ya, Ini saya buka, baca Kejadian 3 ayat 15 Pak. Am, sebentar nih, ini saya share screen. Nah, oke ya. Jadi lihat. Memang tidak ada ayat yang secara jelas mengatakan Adam dan Hawa masuk sorga. Tetapi dari tindakan dari firman Tuhan ini kita bisa lihat ya. Nah, eh, oke. Dari Kejadian 3. Nah, the fall, kejatuhan manusia. Nah, waktu ingat, keselamatan di dalam Kristen itu selalu sama, Pak. Mau perjanjian lama, perjanjian baru selalu sama. Inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan datang ke kita. Seperti gembala yang cari domba yang hilang. Bukan domba yang hilang cari gembala. Dia mau cari-cari kemana-mana, embek-embek. Nggak akan dapat kalau bukan gembalanya yang datang cari dia. Karena domba matanya suntur. Ya, nggak bisa dilihat jalan yang jauh gitu, lihat nggak bisa. Ya, nah gembalanya yang harus cari dia. Nah, kita lihat bahwa waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka lari dari Tuhan, mereka menghindari Tuhan. Tetapi Tuhan yang cari mereka, ya kan? Jadi, ya kan? Ayat 7 nih misalnya. Maka waktu mereka makan itu, maka mata mereka berdua terbuka. Mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka ngumpet, bersembunyi. Artinya apa? Menghindar kan? Ini sifat dosa, menghindar. Tapi Tuhan datang sama, Kain juga menghindar. Tapi Tuhan selalu bertanya dan nasihati Kain, ya kan? Tuhan juga mau Kain selamat loh. Makanya Tuhan bilang, Kain, kenapa muka lu sedih? Kenapa muka lu murung? Hati-hati loh. Dosa sedang mengintip loh. Jangan kalah ya sama dosa. Jadi Tuhan tuh baik. Tapi Kain mengeraskan hati. Oke? Nah, tetapi lihat. Waktu Tuhan akhirnya panggil Adam dan Hawa. Ya, di manakah engkau? Ya, Adam nyaut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya. Nah, Tuhan yang cari mereka. Tuhan yang tanya. Lalu kenapa begitu? Lalu kemudian apa yang diperbuat? Ya, memang mereka dikutuk. Tetapi Tuhan bukan cuma kutuk, tapi Tuhan kasih solusi. Inilah Injil yang pertama. Kejadian 3 ayat 15. Ini disebut ayat tentang proto-evangelion. Proto pertama. Evangelion penginjilan. Injil. Kabar baik yang pertama. Pertama kali kabar baik diberitakan di dalam Alkitab ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu, ini singular. Antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini singular. Ini bicara soal siapa? Keturunannya ini singular, keturunan perempuan. Satu.
bukan banyak, bukan keturunan-keturunannya, satu keturunan. Ini merujuk kepada Mesias. Nanti akan datang juru selamat. Dia akan mengalahkan, mematahkan iblis. Nah, kemudian akibat dosa mereka harus tanggung sama. Orang sekarang berbuat dosa, membunuh orang, masuk penjara, mungkin dihukum mati. Tetapi kalau dia bertobat, dia tetap dihukum mati kan? Tetapi dia selamat nggak? Selamat karena dia bertobat percaya. Nah, sama juga dengan Adam dan Hawa. Mereka buat dosa, mereka kena kutuk, mereka tanggung dosa. Perempuan Sarah susah melahirkan, sakit bersalin. Tetapi Adam, dia kerja keras, kena kutuk, tanah juga kena kutuk karena dia, ya. Nah, terus kemudian ini solusinya Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk diri istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ini, sehingga mereka bisa tetap berhubungan sama Tuhan. Tetapi dia diusir. Tetapi Tuhan tetap berhubungan sama manusia. Makanya Kain mendengar Tuhan. Makanya Habel berkenan kepada Tuhan. Henokh bergaul sama Tuhan. Sampai zaman Nuh, iya kan? Makin kacau. Jadi Adam dan Hawa itu Tuhan ajar. Ya, bagaimana tetap berhubungan sama Tuhan. Tuhan yang mengenakan kulit binatang. Nah, emang kulit binatang tiba-tiba ada gitu, cereng kulit. Enggak kan, mesti potong dulu binatang. Nah, inilah korban yang pertama. Korban itu adalah harga untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, binatang ini dipotong, darahnya dicurahkan, kulitnya diambil, ditutupin. Nah, sama. Inilah makanya sering dikatakan dalam Roma, kenakanlah Kristus. Supaya tidak terlihat ketelanjanganmu. Kristus itu anak domba. Kita pakai anak domba Allah. Kulitnya anak domba Allah. Sehingga tertutuplah dosa kita. Ini. Ya, rujukannya ke sini. Jadi ini Injil diberitakan. Dan Tuhan bertindak menyelamatkan. Ya. Dan Adam dan Hawa mengajar anaknya untuk menyembah Tuhan. Makanya Habel, Kain mempersembahkan kan hasil mereka kepada Tuhan. Ya, makanya Habel diterima karena ikutin aturan. Potong domba. Kain apa nggak apa mempersembahkan yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang nggak diterima. Jadi mereka sudah mulai melakukan hal ini. Tubuh mereka binasa. Ya. Tetapi dari tindakan ini kelihatan kasih karunia Tuhan tetap turun atas mereka. Ya. Jadi dalam perjanjian lama sebelum Yesus disalib, selamat nggak orang perjanjian lama? Selamat. Abraham selamat. Kenapa? Karena dia melihat waktu dia mempersembahkan hewan korban, dia melihat kepada mata iman, melihat kepada yang akan datang Mesias. Jadi semua orang perjanjian lama, Daud, ya Yusuf, Yunus, sebutin semua nabi-nabi, termasuk Adam dan Hawa, lihat ke depan. Ya, mereka jatuh dalam dosa, mereka mati. Tetapi mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus di yang akan datang, ya ini kan Injil yang pertama, kepada Mesias yang akan datang mereka selamat. Nah kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus disalib, kita melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu karya salib Yesus, kita juga diselamatkan karena iman kita dari belakang. Jadi kira-kira kayak gitu Pak jawabannya. Iya, wow, jelas banget. Thank you, Oke, Pak ya Basuki. sama-sama ya. Oke, saya pikir sampai di sini aja. Ya, nanti kita lanjutkan ya mungkin 2 minggu lagi ya. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, kesabaran-Mu. Bahkan kepada Israel yang menolak Engkau. Engkau tetap sabar. Karena Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan kalau ada yang binasa, itu karena mereka yang menolak Engkau. Karena mereka lebih suka kepada pelampiasan hawa nafsu mereka. Tuhan, karena itu kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau.
Biar kami terus Tuhan, setiap kali kami jatuh, kami datang kepada tata kasih karunia. Kami percaya Tuhan, hanya dekat Engkau ada keselamatan, ada pertolongan, ada pengampunan, ada penghiburan yang sejati, dan ada jalan keluar buat semua masalah hidup kami, buat dosa-dosa kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berkenan dan setia hingga akhir. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Oke, sampai ketemu ya. Dua thank you minggu Brother lagi. Selamat Phil. malam. Semuanya God Terima kasih. bless. Bye-bye. Semuanya, thank you, Thank Bapak. you, Thank you, thank you, Tuhan. thank you. Yo, bye. Thank you, Kak David.